Pertama, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan turut berduka cita. Jadi secara hukum keperdataan ini tidak berpengaruh, tidak berpengaruh. Selanjutnya mungkin perkara itu akan diteruskan dan mungkin akan diwakili oleh ahli warisnya. Belum kering sepenuhnya memang, deru air mata yang membasahi pipi keluarga meratapi kepergian almarhum Vidi Aldiano. Ya, sudah hampir 2 pekan waktu berlalu, namun perih kepeninggalan Vidi masih begitu dalam terasa. Namun di balik itu perihnya duka, gugatan perdata yang dilayangkan ke arah almarhum Vidi oleh musisi senior Kinan Nasution ternyata masih terus berjalan hingga sampai saat ini. Ya, walau almarhum Vidi sudah tiada, gugatan terkait sengketa royalti lagu bertajuk Nuansa Bening itu akan terus bergulir sampai ke tahap kasasi. Kepastian itu diutarakan oleh kuasa hukum Kinan Nasution dan Rudi Pekerti, yakni Minola Sebayang, telah ditemui awak media belum lama ini. Pertama-tama saya ingin terlebih dahulu mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Vidi Aldiano. Kami berdoa semoga amal ibadahnya diterima dan guburnya diberikan ke lapangan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana posisi perkaranya Vidi hari ini setelah Vidi berpulang, jadi secara hukum keperdataan ini tidak berpengaruh terhadap perkara tersebut. Jadi tidak langsung otomatis membuat perkara itu menjadi gugur. Jadi beda dengan pidana. Kalau hukum pidana itu dengan meninggalnya terdakwa itu kan pidananya gugur. Nah, sementara kalau keperdataan tidak. Apalagi dalam gugatan yang kita ajukan ini kan pihaknya ada tergugatnya itu adalah almarhum Vidi dan juga ada turut tergugatnya Harry Kiss. Jadi ada pihak lain yang sampai hari ini masih hidup yang juga menjadi turut tergugat dalam gugatan tersebut. Secara hukum, meninggalnya tergugat nggak serta-merta menghapus perkara perdata, termasuk sengketa hak cipta. Prinsipnya, hak dan kewajiban hukum dapat beralih kepada ahli waris, sepanjang objek sengketa bersifat keperdataan, misalnya ganti rugi atau keuntungan ekonomi. Namun proses harus disesuaikan dengan mekanisme hukum acara, yaitu dilakukan substitusi pihak kepada ahli waris. Dalam kesempatan yang sama, Minola Sebayang dengan ringki menjelaskan bahwa perkara ini akan berjalan dengan diwakili oleh Harry Kiss, ayah almarhum Vidi, ahli waris, sekaligus sosok yang juga disertakan dalam gugatan tersebut sebagai turut tergugat. Sebagai ahli waris, Harry Kiss pun dijabarkan Minola akan menjadi penanggung jawab kewajiban bila mana keputusan kasasi berpihak pada pihak penggugat. Mengingat status ahli waris, tak hanya berhak mewarisi kekayaan, tetapi juga mewarisi hutang yang ditinggalkan. Selanjutnya mungkin perkara itu akan diteruskan dan mungkin akan diwakili oleh ahli warisnya atau orang yang ditunjuk sebagai ahli waris dalam perkara tersebut. Nah, apalagi sekarang kan perkaranya sudah di tingkat kasasi, jadi tidak perlu ada proses persidangan lagi, hanya perlu proses pemeriksaan perkara, berkas-berkas perkara, dan juga argumentasi di tingkat Mahkamah Agung oleh Hakim Agung. Jadi tentu tidak otomatis membuat perkara itu gugur atau batal. Karena apapun nanti putusannya, dan kalau misalnya kita boleh berandai-andai putusannya itu misalnya mengabulkan ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tergugat, karena tergugatnya sudah meninggal dunia, maka kewajiban untuk melaksanakan kewajiban itu ada pada ahli waris. Karena kan ahli waris itu kan dia itu mewarisi tidak hanya hak, tapi juga mewarisi yang namanya kewajiban. Tidak hanya mewarisi yang namanya kekayaan, tapi juga mewarisi yang namanya hutang. Kan begitu secara konsep hukum keperdataan. Jadi ini yang melandasi kalau proses kasasinya itu tetap masih berjalan.
Penjabaran Minola Sebayang terkait hak dan kewajiban Harikis sebagai ahli waris Sidi tentunya berhasil menuai sorotan tajam dari masyarakat. Bagaimana tidak, bukan tidak mungkin Harikis akan ditunjuk sebagai penanggung jawab bila nanti pengadilan berpihak pada Kinan Nasution dan Rudi Nasution selaku penggugat. Lantas, seperti apakah penjelasan advokat Stefani Agusia terkait hal tersebut? Benarkah seorang ahli waris memang berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam kacamata hukum? Secara prinsip, ahli waris adalah pihak yang berhak menggantikan, tetapi nggak otomatis ya, tanpa proses. Harus ada penetapan atau pembuktian status ahli waris, misalnya melalui surat keterangan waris atau penetapan di pengadilan. Jadi bukan sekedar klaim, tetapi harus sah secara hukum, tetapi terbatas pada harta peninggalan. Artinya, ahli waris nggak bertanggung jawab secara pribadi melebihi nilai warisan yang diterima. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan perlindungan hukum bagi ahli waris. Secara etika, hal ini nggak serta-merta salah. Karena hukum tetap memberi ruang untuk penyelesaian hak dan kewajiban. Tapi perlu dijaga prinsip proporsionalitas dan kepatutan. Jika tujuan semata-mata mencari keadilan atas hak ekonomi yang nyata, itu dapat dibenarkan. Tapi jika berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru bagi ahli waris, maka perlu dipertimbangkan pendekatan yang lebih bijak termasuk kemungkinan penyelesaian damai. Di lain sisi, sengit gejolak polemik hukum sengketa dugaan pelanggaran hak cipta yang kini berjalan, agaknya telah memberikan efek yang kurang enak bagi para penggugat. Apalagi, sejak almarhum Vidi Aldiano menutup mata untuk selama-lamanya beberapa pekan yang lalu. Habis-habisan mereka diterpa gelombang cerca dan cibiran dari masyarakat yang berbagai rupa. Tak tanggung-tanggung, beberapa dari mereka bahkan sampai tidak segan untuk menyeret-nyeret perkara ini sebagai salah satu alasan berpulangnya almarhum Vidi. Menanggapi itu semua, Minola Sebayang selaku kuasa hukum penggugat pun buka suara dan meluapkan semua yang ada di dalam benak mereka. Lantas seperti apakah pihak penggugat menanggapi banjir hujatan yang kini datang menerpa? Kita tidak bisa batasi ya opini orang ya, apalagi itu opini netizen, opini fans ya, yang mungkin mereka melihatnya hanya dari satu sisi ya. Kita tidak bisa batasi ya, dan kita tetap menghormati yang namanya kebebasan berpendapat, dan kita harapkan juga mereka menghormati kebebasan pendapat atau kebebasan sikap yang dilakukan oleh penggugat, kan begitu ya. Jadi artinya tidak usah saling menyalahkan, memang semua hal memang ya harus dijalani ya, setiap proses itu memang harus dijalani. Jadi artinya memang hak daripada penggugat lah ketika dia ingin mempertahankan apa yang menjadi haknya dia untuk mengajukan gugatan kepada orang yang dianggap tidak menghormati atau dianggap tidak melanggar apa yang menjadi haknya dia, kan begitu. Nah jadi kalau kemudian netizen menyalahkan, saya kira tidak fair juga, meskipun saya menghormati kebebasan netizen untuk menilai seperti itu ya, karena kita sudah tahu kan, artinya bahwa memang ada satu penyakit yang sudah lama dialami ya oleh almarhum, dan kita tahu juga bahwa itulah yang menjadi penyebab almarhum berpulang kepada Tuhan, kepada Allah, kan begitu ya. Jadi jangan kita kaitkan ke sana, kaitkan kemari, karena kan semua orang kan berhak untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya dia. Kami juga sebenarnya tidak mau memberikan pernyataan seperti pada hari ini ya. Tolong ini jangan nanti di-cut ya, tidak mau memberikan pernyataan dan statement, karena kami berpikir nggak ada lagi yang perlu kami jelaskan, nggak ada lagi yang perlu kami klarifikasi. Ini juga sebagai wujud untuk menghormati almarhum ya, kan begitu ya. Tapi karena teman-teman media ingin bertanya terus, dan kemudian mungkin kami berpikir ada baiknya juga kami menyampaikan hal seperti ini sehingga tidak menimbulkan tanda tanya dan opini yang berkembang secara keliru. Jadi kami akhirnya memberikan pernyataan ini ketika teman-teman media ingin mempertanyakan bagaimana kelanjutan kasus daripada almarhum Vidi ya. Saya kira seperti itu. Terlepas dari perkara gugatan perdata yang kini mencapai babak kasasi, kepergian almarhum Vidi Aldiano masih terasa begitu nyata bagi keluarga yang ditinggalkan. Khususnya bagi Sheila Dara, istri dan cinta almarhum Vidi,
sehidup dan semati. Dalam berbagai kesempatan, Sheila Dara masih tak sedikit pun membuka suara. Terdiam, termenung ia meratapi kepergian Vidi sang suami. Akan tetapi, senyuman yang sempat luntur dari indah wajah Sheila akhirnya mulai muncul secara perlahan. Dalam sebuah video yang tersebar luas di jagat maya, gelak tawa Sheila bahkan sudah samar mulai terdengar. Narik siapa? Narik kalau gitu. Tapi lo gini ya. Gak, Tapi kapan guys? Dalam dan balance, kontrol. gila. Ini yang katanya unsur penting yang ada di perkumpulan ini. Istri lo. Enggak, Diva yang lakuin. Diva ngaku itu bagus tuh buat Diva. Gila banget. Overwhelmed. Gila, kulkas aja sampai nyala, Fit. Desibel suara lo bikin elektronik rusak. Fit. Istighfar, astagfirullahaladzim. Oh, ibu masih kayak gitu. Sila juga sama. Saya lebih takut. Kalau ditanya kemarin kenapa saya nangis, itu karena tadi jam hari di belakang kamu aja kamera, kamu pura-pura nangis. Kepergian Vidi Aldiano tentunya tak hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga oleh para sahabat dekat yang mencintainya dengan sepenuh hati. Salah satunya adalah Shiren Sungkar. Seolah ingin amal kebaikan sang sahabat terus mengalir, Shiren bahkan sampai mewakafkan pembangunan sumur bor di Gunung Kidul atas nama Vidi Aldiano. Lantas, seperti apakah keluarga Vidi menanggapi kebaikan Shiren Sungkar? Serta bagaimanakah pula ayah Vidi menyikapi sikap sahabat dekat Vidi yang terus menunjukkan besar cinta mereka? Ya, kita tiap hari berusaha untuk ziarah, ya selain ke Fiji, kebetulan bapak ibunya Wisma juga ngomongnya dekat sini, jadi kita selalu menyempatkan untuk ziarah ke orang tua kami juga selain ke Fiji. Ya, so far sampai hari ini atensi teman-temannya, atensi para sahabat ya, ini banyak sekali ya yang yang sayang sama Fiji. Kemarin juga salah satu sahabat Fiji itu Shiren, dia tiba-tiba bikin sumur di mana sih? Gunung Kidul ya? Iya. Di Gunung Kidul, Kidul Timur itu, karena kan memang Gunung Kidul kan memang kekurangan air ya. Nah itu dia bikin sumur atas nama Fiji. Nah ini apresiasi semacam ini kan kita nggak pernah bisa ini ya, nggak pernah bisa sangka ya, ada aja. Terus ada juga yang sudah 7 hari berturut-turut dia bikin nasi ya, 100 gitu. 7 hari loh, ini udah hari ke-7 nih. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat Fiji yang apresiasi terhadap Fiji. Saya juga berharap kebaikan kalian juga dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, saya hanya bisa mendoakan sekarang ini ya, sampai Fiji juga bahagia di sana. Terima kasih banyak dengan siapapun yang menyempatkan menziarahi Fiji. Mudah-mudahan Allah menggantikan dengan semuanya amal-amal kebaikan yang lebih baik lagi, dan apapun doa yang dipanjatkan Allah, ya Allah ijabahkan. Terima kasih dengan semuanya. Terima kasih ya. Pasti kita pengen tekan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.